Inilah alasan Jumran oknum TNI AL enggan nikahi Juwita hingga berujung dibunuh. Terkuak Jumran ternyata punya kekasih lain. Juwita yang dilamar oleh Jumran ternyata selingkuhan pelaku. Kedok lain dari terdakwa kasus pembunuhan berencana oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran terbongkar dalam persidangan di Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Jumran membunuh kekasihnya, Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat tanggal 20 Maret tahun 2025 lalu. Kini sebagai terdakwa, Jumran yang memakai seragam loreng TNI AL duduk di kursi pesakitan ditanya mengenai awal mula berkenalan dengan Juwita. Terdakwa mengaku pertama kali tahu Juwita dari sosial media TikTok pada November tahun 2024. Kala itu, Jumran masih bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perkenalan Jumran dengan Juwita terus berlanjut lewat aplikasi berbagi pesan WhatsApp. Hari demi hari hubungan keduanya semakin dekat dan memutuskan menjalin hubungan asmara. Jumran kemudian pindah tugas ke Lanal Balikpapan. Belakangan diketahui, korban Juwita dijadikan selingkuhan oleh Jumran. Jauh sebelum berkenalan dengan Juwita, Jumran sudah memiliki pacar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya punya pacar di Kendari. Dari 2018 sebelum jadi prajurit, ucap terdakwa, Selasa mengutip Tribun Banjarbaru.com, Grup Surya Malang. Selama menjalani hubungan cinta, Jumran dan Juwita sempat beberapa kali bertemu. Bahkan, dalam sidang perdana pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, lalu, seorang saksi memberi pengakuan keduanya telah berhubungan badan. Seorang saksi bernama Susi Anggraini menyebut, terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan badan di sebuah hotel pada akhir 2024 lalu. Jumran di hadapan majelis hakim membantah telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Oknum TNI itu juga tidak mengakui telah melakukan penganiayaan kepada Juwita. Tidak ada mempiting dan mendorong. Kami tidak melakukan hubungan badan pada saat di hotel, kata Jumran. Senin, mendengar bantahan tersebut, saksi Susi Anggraini tetap dengan pendiriannya. Susi bersaksi mengetahui informasi, Jumran telah menganiaya dan melakukan hubungan badan dengan korban. Di persidangan, Jumran terungkap sudah merencanakan pembunuhan kepada Juwita. Terdakwa awalnya ingin membunuh korban dengan cara diracun, namun mengurungkan niat karena ketakutan. Jumran kemudian mengakses internet mencari cara untuk membunuh orang sekaligus menghilangkan jejaknya. Singkat cerita, Jumran berangkat dari Balikpapan menuju Banjarbaru pada Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025, untuk bertemu Juwita. Keesokan harinya, Jumran dan Juwita bertemu sampai terdakwa melancarkan aksinya. Jumran mencekik korban hingga tewas di dalam mobil sewaan. Lokasi pembunuhan berada di tempat sepi Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru. Sedangkan jasad Juwita ditemukan tergeletak pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025, sore. Dr. Mia Yulia Fitriani, ahli patologi forensik RSUD Ulin Banjarmasin dalam sidang, pada Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025, siang, menguraikan hasil autopsi terhadap korban. Diketahui, tulang leher sebelah kiri korban patah. Ditemukan pula resapan darah di sebelah kanan. Ada juga luka memar pada kelopak mata sebelah kiri bawah, bagian belakang telinga kanan, dan kepala bagian belakang. Dr. Mia menyebut, korban diserang dari arah belakang. Ada tekanan dari belakang. Korban di depan pelaku, dipeluk dari belakang. Ini asumsi saya berdasarkan temuan. Posisi korban tidak siap menerima serangan, ujarnya. Melanjutkan penjelasannya, Dr. Mia juga menemukan luka di alat kelamin korban. Luka tersebut diduga timbul karena hubungan seksual. Kondisi luka diperkirakan kurang dari 1 hari dari waktu korban diautopsi. Mengarahnya benda tumpul alat kelamin laki-laki. Karena memarnya sampai mulut rahim, ungkap Dr. Mia. Berdasarkan fakta-fakta dalam sidang, tim auditor menjerat Jumran dengan pasal pembunuhan berencana. Jumran didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sebagai dakwaan primair. Sementara, dakwaan subsidiar atau dakwaan alternatif, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam primair pasal 340 KUHP,
Subsider pasal 338 KUHP, jelas tim auditor militer, Oatmeal, III 15 Banjarmasin, Lektol Cek Sunandi mengutip banjarmasinpost.co.id. Jumran juga menyatakan tidak sanggup membayar biaya restitusi yang diajukan keluarga korban senilai Rp278 juta. Hal ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Letkol CHK Arif Fitriansyah. Jumran mengaku tidak memiliki uang. Orang tuanya juga hanya petani biasa. Restitusi yang dimasukkan dalam tuntutan merupakan biaya pengurusan jenazah, biaya yang dikeluarkan keluarga korban selama kejadian, barang korban yang hilang, beban mental yang ditanggung keluarga serta pertimbangan lainnya. Kepala Oatmeal III 15 Banjarmasin Letkol CHK Sunandi selaku jaksa penuntut menjelaskan restitusi sudah melalui proses penghitungan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!